Kalau saya melihat segala sesuatu itu dari dua sudut sih ya. Sudut yang pertama, kita temukan dulu, identifikasikan apa problem sales. Coach, mau curhat sales dong, Coach. Boleh. Gimana nih Coach caranya kita tuh meningkatkan produktivitas tim sales? Produktivitas tim sales, kalau saya melihat segala sesuatu itu dari dua sudut sih ya. Sudut yang pertama, kita temukan dulu, identifikasikan apa problem sales. Nah, jadi saya misalkan berharap Vina melakukan aktivitas, misalkan contoh ya, Vina melakukan aktivitas 10 kali. Tapi closingnya 0. Iya. Kalau saya akan melihat bukan berapa, memang ada faktor yang di dalam konsepnya Zig Ziglar adalah semakin kamu banyak prospek, kamu akan semakin berhasil, tuh memang ada teori itu. Tapi kalau saya bukan yang kayak gitu loh. Saya tipe orang yang kerja keras tapi harus analisa. Ketika saya gagal nih, misalkan ya, saya gagal, kenapa gue ditolak ya? Habis itu gue pelajarin apa penyebabnya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, biasanya pengalaman saya, kalau saya paling suka kayak siapa ya mungkin ya? Saya pernah cerita ke, nggak tahu ke Vina atau ke siapa ya, yang tentang Yang apa tuh, Pak? yang stand up comedy? Enggak. Oh bukan. Nah, saya cerita dulu sedikit. Saya cerita tentang stand up comedy ya. Jadi saya tahu ada satu orang yang cukup terkenal dan dia termasuk stand up comedy yang di Indonesia, termasuk dia memang orangnya nggak paling lucu sih. Tapi dia pinter cari duit sih kalau menurut saya. Nah, jadi dia itu Panji Pragiwaksono. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya menemukan banyak yang lebih lucu pada dia, banyak. Cuman yang jago dalam bisnis menurut saya dia. Bukan orang-orang yang lain. Lucu bisa, tapi belum tentu bisa bisnis. Panji ini kan lagi berangkat ke Amerika, ke New York. Dia punya impian untuk menjadi stand up comedy di Amerika. Jadi dia merasa dia punya challenge, umurnya udah nambah, dia ngerasa di Indonesia udah cukup lah. Menurut dia, dia pengen ngejar karir ke luar negeri. Walaupun saya tahu dia ngejar karir luar negeri itu pasti tujuannya juga nanti ke Indonesia juga efeknya. Karena kan namanya dia lebih terkenal di berbagai negara. Jadi istilahnya kantongnya dia akan lebih gede gitu ya, nanti suatu saat. Itu harapan dia. Nah, yang saya salut dengan dia adalah dia kebetulan menceritakan ada beberapa video dia menguji coba stand up komedinya atau istilah skripnya ya. Dia menguji coba skripnya yang dia bikin. Namanya istilah setup dan punchline. Dia coba, dia lakukan yang pertama kali, nggak ada yang ketawa. Dia bikin lagi setup punch yang lama, sama, ceritanya sama, tapi di tempat yang beda. Dia coba lagi, nggak, ya ketawa dikit. Dicoba lagi yang ketiga, lumayan banyak. Sampai yang kelima, yang keenam, baru ketawanya baru besar. Apa kesimpulannya? Berarti dia menganalisis nih apa nih yang jadi problemnya dia, kenapa orang. Nah, sales kebanyakan nggak gitu kan? Iya. Cara yang sama diulang aja kan? Iya. Manja wajar. Hidupnya nggak berhasil. Kalau ditolak, cari lagi, pikirannya begitu doang. Iya kan? Cari lagi. Tapi skripnya nggak diubah. Iya. Nah, yang jago adalah dia menganalisa. Kenapa gue ditolak ya? Coba dulu lah, 2-3 kali. Ditolak juga skrip yang sama. Coba gue ubah dikit. Saya melakukan itu dulu tuh. Jadi kalau saya saya ubah tuh. Coba cari. Lucunya, yang saya lihat di stand up komedinya si Panji, Panji itu lucu. Ceritanya sama. Dia rubah depan, rubah belakang, ceritanya dipotong, atau di intonasinya dimainkan, baru bisa berubah. Jadi misalkan cara nelfon yang ngomong, misalkan, halo selamat pagi Pak, nama saya Antoni Sar, Corpora Consulting, dirubah sama dia. Halo selamat pagi Pak, nama saya Antoni Sar, Corpora Consulting. Dengan merubah intonasinya udah berubah loh. Dari situ saya kaget gitu loh. Dia hanya mengubah sedikit, berubah. Jadi sebenarnya kalau yang saya temukan, tugas kita sebagai atasan adalah menganalisa dulu. Yang jago sama yang nggak jago dibandingkan. Kelemahannya di mana? Skrip boleh sama, tapi cara intonasi yang berpengaruh kadang-kadang itu berefek kepada penjualan. Iya benar Pak. Ya, mulai ngerasa ya. Jadi tugas kita kalau mau jadi jago adalah jangan kita gagal dulu 10, 20 kali, 30 kali, frustasi banget ya kesannya. Kalau saya ngeliatnya gini ya, setiap kali tolak kita analisa. Setiap kita ditolak 2-3 kali, analisa. Coret sama kertas. Gue ngomong ini tolak nih. Salah di mana ya? Coba diperbaiki. Atau mungkin ngomongnya pakai senyum, gue ubah. Cuma gitu doang. Akhirnya saya dapat aha.
baru saya berhasil. Berarti kita harus analisa dulu nih. Kita nyoba itu dalam waktu 2 atau 3 kali. Kita kan udah analisa, nanti next-nya baru dicoba lagi. Betul. Nah, itu dalam konteks hal tertentu. Jadi sebenarnya kan metode banyak. Makanya pertanyaan menarik. Walaupun saya sudah punya metode menelpon, tapi kalau cara ngebaca skripnya salah, ya pasti hasilnya juga beda. Tugas kita adalah menganalisa setiap bagian. Jadi istilahnya gini ya, saya bukan tipe orang yang nelfon orang 100 kayak membabi buta gitu, enggak. Saya tipe orang yang akan nelfon 5 atau 10, tapi saya analisa salahnya di mana, saya perbaiki gitu loh. Jadi kalau istilah saya gini, saya suka dengan permainan golf, tapi saya tidak suka main golfnya sih. Tapi saya suka dengan filosofinya. Tahu nggak, Vin? Nggak ngerti permainan golf kan? Enggak. Kalau permainan bulu tangkis tahu dong? Tahu. Pemain tenis tahu dong? Tahu. Nah, kalau kita main bulu tangkis atau main tenis kan saya mengalahkan lawan ya. Iya. Kalau anggaplah gua ngelawan Icang. Tugas gua ngalahin Icang kan. Main bulu tangkis ya kan. Yang smash dan sebagainya. Kalau golf kita nggak ngalahin siapa-siapa loh. Main golf adalah mengalahkan diri sendiri. Jadi misalkan contoh. Satu hole. Satu hole berarti kan satu hole tuh. Satu lubang. Iya. Ketika kamu mukul, misalnya parnya 4 gitu ya. 4 artinya kamu mukul 4 kali harus masuk lubang. Kalau nggak masuk lubang 4 kali, maka disebut minus. Atau plus ya, saya lupa. Plus kalau nggak salah plus. Misalkan parnya 4. Kamu mukul 6, berarti tambah 2. Kalau kamu mukulnya 4, berarti 0. Kalau kamu mukulnya 3, berarti minus 1. Jago itu adalah mengurangi angka. Walaupun memang ada kompetitor. Kompetitor tuh cuma nemenin main. Tapi masalah bermainnya urusan lu masing-masing. Nanti di akhir selesai main 14 lobang, itu baru dihitung, Vin. Dihitung mana yang paling dikit, mana yang paling banyak. Yang paling dikit lah yang menang, yang paling banyak yang kalah. Berarti dia bukan mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan diri sendiri. Bukan cepet-cepetan. Tapi Vina mukul bolanya 4 kali atau 3 kali, mungkin orangnya mukul 3. Vina bisa mukul 10. Kayak saya dulu mukul sampai 12 tuh. 4 lubang gue mikir 12. Udah mikir 12 berarti berapa? 12 kurang 4 berarti plusnya 8 kan? Masih kalah. Jadi permainan golf itu adalah mengalahkan diri sendiri. Begitu juga Vina ketika menjadi seorang sales adalah mengalahkan diri sendiri, bukan mengalahkan orang lain. Memang angkanya seperti itu. Saya mencontoh. Mungkin Vina mau ngalahin orang lain. Oke? Mau ngalahin orang lain. Vina nelfonnya bisa 1000 misalnya. Tapi ada yang kalah sama Vina, dia nelfonnya cuma 800. Tapi kalahnya selisihnya cuma 1. Berarti pinteran siapa? Pinteran dia. Pinteran dia, kerja keras? Aku. Nah, bener gak? Iya bener. Kalau Vina bisa kerja, kalau pinternya Vina bisa sama seperti dia, berarti angkanya Vina jauh lebih tinggi lagi dong. Iya. Itu maksud saya. Sales itu seni gitu loh. Makanya ketika kita menjadi pemimpin, gimana membuat timnya mereka jadi jago? Satu-satu jalan adalah menganalisa yang jago sama yang kurang jago, dianalisa punya kelemahan di mana, diperbaiki di bagian itu. Berarti nggak bisa disamain metode, misalnya aku Nggak sama orang lain gitu, nggak bisa kan? Nggak Jadi bisa. balik lagi sama diri sendiri gitu kan, Kak? Metodenya bisa. Cara intonasi, cara berkata, bukan masalah kerja kerasnya. Kalau saya ngeliatnya gini, oh Vina kerja keras ya, oh berarti Vina punya bakat kerja keras, tapi skillnya yang kurang. Makanya kenapa saya lebih suka mencari sales yang baru dibandingkan sales yang udah jadi. Iya. Karena apa? Karena sales yang udah jadi kadang-kadang dia susah untuk merubahnya. Karena udah punya kebiasaan, cara lama diubah ke baru tuh kayak butuh waktu. Nah kayak gitu tuh, Vin. Jadi masalah buat saya adalah kalau saya punya tim, saya akan ngeliat dulu mana yang jago, mana yang enggak, kita analisa. Kalau saya di dalam dunia penjualan, berarti saya menganalisanya ke saya dong. Nah, itu yang saya analisa di beberapa bagian. Salahnya di mana? Jadi, tugas kita sebenarnya adalah, kalau buat saya, cari kelemahannya di mana, perbaiki, dengarkan video ini, cari tahu tipsnya, perbaiki di sana. Nah, nanti kalau bagaimana meningkatkan produktivitasnya gampang. Tinggal kita buat gimmick tertentu, kita buat kasih program-program tertentu atau goal setting tertentu, nanti mereka akan ngejar. Tapi yang paling penting adalah menganalisa di setiap orangnya itu. Itu yang penting dulu, menganalisa itu. Iya, kalau enggak kan kayak gini ya kalau istilah saya. Kalau saya lebih sukanya menggunakan istilah yang kayak di asuransi ya. Asuransi kayak gini, Vin. Asuransi kan nggak dikasih gaji. Ada asuransinya nggak dikasih gaji. Ada.
Dan titik kritikal asuransi adalah 3 bulan. Kalau dalam 3 bulan dia nggak closing, tanda-tanda bakal keluar. Nangkep nggak? Nangkep. Karena dia ngerasa gue nggak dikasih gaji kok. Gue udah coba, gue selama 3 bulan. Nah, tugas kita selama 3 bulan ngedevelop mereka dengan cepat itu prosesnya. Makanya kenapa kalau saya ngajari perusahaan asuransi, saya bilang 3 bulan pertama kamu harus buat satu metode gimana yang cara gampang untuk jualan. Itu yang harus gambarannya. Jadi karena kalau nggak setengah mati orang dia ngerasa frustasi, nggak ada solusi. Nah itu yang paling pentingnya kayak gitu. Menjawab ya sekarang? Menjawab. Ada lagi? Udah itu aja. Oke, silakan. Ada yang mau kasih sesuatu? Ya, aku mau ngasih sesuatu nih. Aku punya 3 teknik untuk mengatasi keberatan nih, Coach. Jadi, cara dapetinnya gampang banget nih. Tinggal klik link di deskripsi atau di komen pertama. Diklik linknya lalu masukin nama, nomor telepon, dan email. Lalu udah deh, nanti Vina kirim. Dan itu gratis ya teman-teman. Lumayan banget nih. Iya. Nah, terus kalau buat ikut pelatihan kita gimana caranya? Bisa nih tinggal di www.corporaconsulting.com nih, Coach. Oke, kalau mau belajar sekolah selling, nah ini saya bajunya ya, iya. salesuniversity.id. Nanti ini adalah sekolah sales selama 1 tahun bagaimana membuat diri Anda menjadi jago. Nanti tinggal bisa kontak kepada Vina. Kalau buat Anda yang pengen langsung belajar bisa masuk ke pastiprestasi.com dan juga di sini ada jadwal-jadwal pelatihan juga ya. Iya dong, Coach. Itu aja. Itu So, aja. akhir kata saya Coach Antoni Sarif dan Saya Vina. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.